Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Adhani Nur Hikmah, NIM 8114202287. Di sini saya akan membahas tentang sengketa batas laut antara Indonesia dan Malaysia. Latar belakang permasalahan tersebut karena adanya perbedaan konsesi dalam penentuan batas laut antara Indonesia dan Malaysia. Dalam KHL 1982 terdapat 4 konsesi sebagai dasar penentuan wilayah laut dan batas-batas laut yang ditentukan. Dan konsesi tersebut ada yang dilanggar oleh kedua belah pihak. Yang kedua, adanya inkonsistensi Malaysia terhadap aturan KHL 1982. Sejak tahun 96, negara Malaysia sudah meratifikasi KHL 82 berjarak 11 tahun dari Indonesia yang meratifikasi KHL 82 pada tahun 85. Sudah menjadi suatu konsekuensi bahwa negara yang meratifikasi KHL harus melaksanakan dan menerapkan aturan-aturannya, tidak boleh dilanggar. Hal ini dikarenakan dalam proses peratifikasian KHL tidak ada paksaan dari pihak manapun kepada masing-masing negara. Harus sesuai dengan hati nurani dari masing-masing negara tersebut. Terus adanya klaim blok Ambalat berdasarkan penentuan batas wilayah yang mengacu pada peta 79. Menunjukkan bahwa negara Malaysia tidak konsisten untuk menerapkan aturan KHL yang sudah diratifikasinya. Yang ketiga yaitu latar belakang permasalahannya adanya kurangnya perhatian pemerintah Indonesia terhadap batas laut dan pulau-pulau kecil khususnya yang terletak pada wilayah perbatasan, yaitu dengan tidak adanya kejelasan secara yuridis mengenai batas-batas wilayah laut Indonesia dengan negara tetangga. Ketidakjelasan batas-batas laut Indonesia dengan negara tetangga ini disebabkan oleh kelalaian pemerintah Indonesia sendiri yang sampai saat ini belum menetapkan batas wilayah laut sesuai dengan ketentuan KHL 82. Indonesia sendiri sudah meratifikasi KHL tersebut pada tahun 85, tapi sampai saat ini belum terlihat adanya upaya yang serius dalam menetapkan batas-batas wilayah lautnya. Permasalahan yang sering muncul di wilayah perbatasan adalah kebijakan pemerintah yang belum berpihak pada kawasan-kawasan yang tertinggal atau terisolir. Belum adanya kebijakan dan strategi nasional dalam pengembangan kawasan perbatasan ini. Hal tersebut menimbulkan paradigma kawasan tetangga sebagai halaman belakang. Terjadinya kesenjangan pembangunan dengan negara tetangga, sarana prasarana masih minim, masih tertinggal. Terus adanya tingginya angka kemiskinan dan jumlah keluarga kurang sejahtera. Terus terisolasinya kawasan perbatasan akibat rendahnya aksesibilitas menuju kawasan perbatasan tersebut. Rendahnya kualitas SDM, adanya aktivitas pelintas batas tradisional, permasalahan batas ZEE, seperti kasus di Blok Ambalat, kasus di Selat Malaka, jadi akar dari permasalahan batas maritim Indonesia dengan Malaysia, karena kurangnya pengelolaan dan pemeliharaan secara efektif terhadap wilayah perbatasan yang tertinggal ini menjadi halaman belakang, baik itu pulau-pulau terluar maupun batas darat tersebut. Solusi dari permasalahan tersebut ada dua. Yang pertama ada secara damai. Dalam penyelesaian ini dibagi lagi menjadi dua, yaitu litigasi secara pengajuan sengketa kepada Mahkamah Hukum Laut Internasional dan melalui non-litigasi seperti negosiasi. Para perunding harus memiliki keterampilan untuk menelusuri berbagai instrumen hukum internasional
khususnya mengenai kasus-kasus yang pernah diputus, menjadi pelajaran bagi kita untuk menerapkan hukum batas laut tersebut. Dengan penyelesaian sengketa wilayah tersebut menjadi pemaparan bukti. Terus tim perunding harus dibentuk secara ad hoc berdasarkan kriteria ketersediaan waktu, keahlian, dan tenaga untuk mengumpulkan amunisi dan berargumentasi di meja perundingan. Jadi tidak ada sokok menyokok. Bila perlu, senioritas individu tidak menjadi pertimbangan. Penyelesaian melalui negosiasi akan terdiri dari 2 fase. Fase pertama adalah pembicaraan untuk mengekspor dan mengetahui posisi masing-masing negara atas klaimnya terhadap suatu wilayah tertentu. Pada fase ini, apabila diperoleh titik temu di mana para pihak mengetahui posisi masing-masing, menyadari dan menerima siapa yang berhak dan siapa yang tidak berhak atas kepemilikan suatu wilayah tertentu yang diperebutkan, maka inilah yang diharapkan. Artinya, akan ada kata akhir terhadap sengketa ini. Akan tetapi, apabila yang terjadi adalah sebaliknya, tidak ada proses penyelesaian dalam sengketa tersebut, maka perundingan akan masuk ke fase kedua. Fase kedua dalam penyelesaian damai ini melalui negosiasi, yaitu bagaimana kedua negara dapat menyepakati jalan keluar dari tumpang tindih atau overlapping atas wilayah yang diperebutkan. Nah, dalam menyepakati jalan keluar dapat dirujuk pengalaman beberapa negara sebagai alternatif bagi solusi sengketa Indonesia dan Malaysia. Contohnya adalah negara yang bersengketa tidak menyepakati batas, tetapi bersepakat melakukan pengelolaan bersama atau joint management karena yang membuat ketegangan kedua negara ini adalah perebutan wilayah yang mempunyai potensi cadangan minyak yang cukup besar. Alternatif ini pernah ditempuh oleh Indonesia yang bersengketa dengan Australia di wilayah Palung Timur sewaktu Timur masih menjadi wilayah Indonesia. Dari beberapa pengalaman negara yang punya sengketa, cara negosiasi harus didahulukan, seperti dalam sengketa The Maphromatis Palestine Convention tahun 24 dan Mahkamah Permanen Internasional mensyaratkan bahwa para pihak yang bersengketa harus menempuh terlebih dahulu cara penyelesaian melalui negosiasi sebelum menyerahkan sengketanya kepada mahkamah. Nah, dalam pengembangan pengaturan mengenai negosiasi ini antara lain termuat dalam pasal 33 Piagam PBB. Bahkan pasal 33 ini menyebutkan pertama kali sebagai salah satu cara utama penyelesaian sengketa internasional. Badan-badan PBB pun acap kali merekomendasikan negara-negara anggotanya untuk menggunakan cara negosiasi ini. Indonesia dan Malaysia lebih tepat menggunakan cara negosiasi dalam penyelesaian sengketanya. Negosiasi dikatakan cara yang tepat dalam penyelesaian sengketa Indonesia dan Malaysia, karena para pihak sendiri yang melakukan perundingan secara langsung. Dalam melakukan negosiasi, para pihak yang bersengketa dapat bertemu langsung. Hal inilah yang membedakan negosiasi dengan cara penyelesaian yang lain, misalnya mediasi, konsiliasi, jasa-jasa baik, dan lain-lain. Dalam proses penyelesaian sengketa tersebut melibatkan pihak ketiga. Dalam negosiasi, kedua belah pihak dapat saling bertemu dan berinteraksi untuk mencari penyelesaian bagi sengketa di antara mereka. Masing-masing pihak dapat mengemukakan apa yang diinginkan atau dapat mengajukan argumentasi atau alasan yang jelas dan tepat kepada pihak lainnya tentang apa yang ia inginkan secara langsung.